perasaan orang tiap orang untuk menghadapi akhir tahun itu kan beda-beda. Ya. Ada yang sedih karena targetnya nggak terpenuhi, tapi ada juga yang senang karena targetnya terpenuhi. Ya. Nah, untuk menyikapi hal ini tuh gimana Ustadz? Memposisikan perasaan kita terhadap yang namanya akhir tahun. Ya, jadi saya berbicara dulu dari sisi sudut pandang akhir tahunnya dulu, bukan perasaannya ya, Mas Ilham ya. Ketika kita melihat segala sesuatu di akhir tahun ini, biasanya yang muncul adalah kata-kata evaluasi. Tentunya dengan perbandingan atau membandingkan dari target yang sudah dicanangkan di awal tahun misalnya. Maka akan muncul sebuah hasil, yaitu apakah akhir tahun ini sukses ataukah gagal versi mereka. Sehingga melalui komparasi perencanaan, ikhtiar, dan hasil. Jadi ada 3 tahapan itu. Nah, bagaimana kita menilai akhir tahun ini dengan kacamata evaluasi, maka tentunya akan menghasilkan 2 hal. Satu, kebahagiaan dan tentunya kekecewaan. Kebahagiaan ketika segala sesuatu yang dia rencanakan, dia ikhtiarkan, lalu ternyata berhasil. Tapi ada juga yang kebalikan dari itu. Maka apa yang harus kita lihat dari sisi akhir tahun kehidupan ini, yang kita lihat adalah yang pertama dengan kacamata keimanan. Sehingga nanti muaranya pasti akan baik selalu kalau pakai kacamata iman itu. Saya ambil 2 ayat, misalnya surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat yang ke-22 menunjukkan semua urusan di muka bumi ini sampai pada wilayah diri kita itu sudah terkonsepsi dan sudah terikat dengan takdirnya Allah. Oke. Maka kalau berbicara takdir kan kita berbicara iman. Benar. Itu yang pertama. Tapi yang jawaban intinya adalah apa istilahnya, core the core atau Inti dari inti, core of the core. core of the core. Itu di ayat ke-23-nya. Apa itu? Kalau apa yang kamu rencanakan, yang kamu ikhtiarkan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang engkau dapati hasilnya, maka likai lata sau ala mafatakum, kamu jangan putus asa. Gitu. Ya, dilanjutkan masih ayat yang sama, wala tafrahu bima atakum, tapi kamu jangan sombong kalau kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu rencanakan dengan usaha kamu. Kenapa jangan sombong? Karena apapun yang kita dapati, mau itu sesuai tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, hasil yang kita dapatkan, jangan berputus asa, karena nanti ada hikmahnya dari sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Tapi kalau kita mendapati sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan sombong, karena ada urun serta, peran serta, urun rembuk Allah di kesuksesan kita. Maka ayat ini ditutup, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu nggak suka dengan orang sombong. Nah, maknanya adalah kalau sudah akhir tahun ini, pesan terdalamnya kalau kepada mereka yang mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya, maka jangan putus asa. Karena nanti akan ada masih tahun berikutnya, insya Allah akan ada kesempatan atau akan ada hikmah yang dia dapatkan dari ketidakbaikan menurut dia. Tapi penekanannya adalah bagi mereka yang berhasil. Ini biasanya yang banyak lupa, Mas Ilham. Ya, benar. Apa? Ada urun serta Allah dalam keberhasilan kamu. Jangan sombong sebagaimana Fir'aun dan Qarun yang mengatakan, ini karena kecerdasanku. Ingat, bersamakan Allah dalam kesuksesan kamu, dan selalu Allah jadikan sebuah sandaran saat engkau merasa gagal. Itu kalau berbicara tentang akhir tahun. Tentang akhir tahun. Jadi kalau memaknai sebuah akhir itu, kalau memang masih di dunia itu, belum berakhir ya Ustaz ya? Ya tentunya belum. Karena kalau yang namanya akhir yang memang pada akhirnya berakhir, ya itu adalah kata tamat. Jadi kalau kata tamat itu ya adanya di akhirat. Terus bagaimana persiapan kita untuk menghadapi akhir? Gitu? Ya, maka ketika kita ingin melakukan persiapan-persiapan pada kata tamat yang itu di akhirat, tentunya ikhtiar yang kita lakukan, satu, ikhtiar yang nantinya kita merasa, kita berharap ikhtiar yang kita lakukan itu diterima. Kan ada orang melakukan sesuatu ternyata sia-sia karena tidak diakui dan tidak diterima oleh Allah. Ya. Karena kan yang kita harapkan kan tamatnya di akhirat tadi itu adalah penilaian yang bukan penilaian kita. Karena kehidupan kita sudah berakhir. Penilaiannya otomatis diberikan kepada zat yang masih hidup, dan itu satu-satunya hanya Allah dong. Ya. Maka kita kembali pada penilaian Allah. Ini ibaratnya murid lah, Mas, melakukan ujian, ketika beltet kumpulkan semua soal ujiannya, itu kan tamat sudah waktu dia untuk mengerjakan. Nggak ada lagi dia bisa melakukan revisi, melakukan apa. Maka yang bisa menilai itu bukan murid, karena wilayahnya sudah berhenti di situ, sudah berakhir. Hanya wilayah guru yang berhak menilai.
Benar. Itu kalau analogi sekolah, kehidupan masih kan di dunia kehidupan. Sekarang itu benar-benar akhirat. Maka penilaiannya kan penilaian Allah saja. Nah, maka kalau hanya Allah yang berhak menilai, yang kita lakukan hanya semata-mata kita meminta penilaian Allah dengan cara kita berharap penilaian Allah itu menerima amal-amalan kita. Caranya bagaimana? Ya tentunya ngikutin tuntunan Allah. Satu, dengan niat yang ikhlas melakukan segala amal kebaikan. Tapi yang kedua juga kita harus tahu caranya. Nggak hanya goalsnya, nggak hanya bentuknya, nggak hanya aktualisasi diri, nggak hanya sebuah usaha, tapi tetap ada aturan-aturannya. Ya, kita kenal dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti aturan dalam Islam, niatkan dengan sebuah niatan ikhlas. Maka ada sebuah kata-kata quotes dari teman-teman pondok, Mas. Pena itu diciptakan untuk tulisan. Tulisan itu diciptakan untuk sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu diciptakan untuk sebuah pemahaman. Pemahaman itu diciptakan untuk sebuah ibadah. Karena nggak mungkin dong kita ibadah tanpa pengetahuan dan pemahaman. Iya, benar. Asal gerakan itu kosong, nonsense gitu ya. Dan menariknya, ibadah itu dilakukan untuk sebuah kata lillahi ta'ala. Masya Allah. Di akhir kehidupan kita ini adalah kehidupan. Kenapa? Ada ayatnya di surat Ghafir itu. Rabbana amattana snataini wa ahyatana snataini. Ya Allah, Engkau telah mematikan aku 2 kali dan Engkau telah menghidupkan aku 2 kali. Jadi ada 4 fase. 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Dan menariknya disebutkan dulu mati. Maka urutannya adalah mati dulu. Mati hidup, mati hidup. Mati kapan kita? Di alam ruh. Definisi mati kan kita nggak merasakan apa-apa. Yang kedua, kita hidup. Di mana ini hidup? Yaitu di kehidupan dunia saat ini. Kita hidup merasakan senang, bahagia, sedih, sakit, dan lain sebagainya. Menariknya tahapan ketiga kita akan mati. Kapan itu? Ya mati kubur, fisik, mati kubur. Tapi menariknya 4 fase ini ditutup kita hidup. Dan hidup itu pilihannya waktunya nanti tinggal 2, antara hidup finnar waliyadzubillah atau fil jannah. Dan menariknya hidup di sini bisa kembali lagi seperti yang kehidupan dunia ini, bisa merasakan sebuah sakit, bisa merasakan sebuah senang. Maka pilihan kita di akhirat tinggal 2 tempat itu. Dan tentunya kita berharap Jannatil Firdausil A'la. Jadi akhir kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan itu sendiri. Tinggal kita nikmati atau kita sesali. Berarti kalau bisa dibilang tagline kita hari ini adalah my ending, my beginning. Cocok itu. Cocok, sip, keren. Ending yang bagus itu.